Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Supriyadi. Saya dari kelas Nanatsu. Pada hari ini tanggal 15 Oktober 2025, saya akan menyampaikan tentang beberapa target Mungkai. Mari kita simak bersama-sama. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu nani nani te nani nani tengah kalimat. Untuk perubahannya sendiri, jika itu kata kerja maka dirubah ke bentuk tk. Kemudian untuk kata sifat i-nya dicoret kemudian diganti dengan kute. Dan kata sifat na itu nanya dicoret dan diganti dengan d. Kemudian untuk kata benda itu ditambahkan d. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsinya itu adalah satu, untuk sebuah rangkaian kalimat jika nani-nani te ini bertemu dengan kata kerja maka diartikan kemudian. Tapi jika bertemu dengan kata sifat dan kata benda maka diartikan dan. Kemudian cara bacanya yaitu di akhir kalimat. Kemudian sama dannya itu dibaca di akhir kalimat. Contoh, mai bang kodomo to asonde sukudai o shimasu. Setiap malam bermain dengan anak. Kemudian, nah jadi disebutkan dulu kalimatnya, lalu dibaca. Kemudian ya, mengerjakan sukudai. Seperti itu cara bacanya. Kemudian contoh yang kedua, yang kata sifat. Sumaga kawakute kirei desu. Istri imut dan cantik. Nah, imut dan disebutin dulu. Istri imut dan cantik. Jadi baca kemudian lalu membaca dan setelah membaca kalimat yang pertama. Jadi membacanya di akhir kalimat yang pertama itu. Kemudian fungsi yang kedua, jika menyatakan sebuah cara maka te diartikan dengan atau menggunakan. Cara bacanya itu di awal kalimat. Jadi dengan atau menggunakannya itu disebutkan di awal. Contoh, kanji o kaite nihongo ga jouzu na narimasu. Dengan menulis kanji, bahasa Jepangnya menjadi pandai. Nah, dengan menulis kanji, dengannya itu ditaruh di depan ngomongnya. Kayak gitu, guys. Lanjut, fungsi yang ketiga. Untuk menyatakan sebab akibat, maka T diartikan karena. Cara bacanya sama kayak yang nomor 2, yaitu di awal kalimat. Contoh, sukarete hayaku nemasu. Nah, karena lelah, karena dulu kan, karena lelah tidur dengan cepat. Jadi karena lelah nih, tidurnya dengan cepat, buru-buru tidur, harus istirahat, jangan begadang, kayak gitu. Kemudian fungsi yang keempat adalah untuk menyatakan pengandaian dan atau himbauan. Maka T diartikan kalau. Cara bacanya sumimasen, yang ini ada yang salah ketik.
cara bacanya sama, yaitu di awal kalimat. Contohnya, tabete te arausite kudasai. Maaf ini, sumimasen, ini partikelnya belum dikasih. Ulangi ya. Tabete te o arausite kudasai. Kalau makan, tolong mencuci tangan. Nah, kalaunya itu ditaruh di depan. Kalau makan, tolong cuci tangan. Ini termasuk himbauan kan? Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu simbol terjemahan awal. Ini itu fungsinya kalau kita pengen pinter baca dokai ya, yang panjang tuh. Nah, ini rumusnya kayak gini. Yang pertama, yang paling utama adalah wa, kemudian mo, kemudian ga. Nah, ga di sini bukan ga yang tetapi, tapi ga yang bertemu dengan kata kerja pasif atau bertemu dengan kata sifat. Kemudian satu lagi adalah to untuk pengulangan atau kutipan. Kayak contoh to imas atau to omoimas. Nah, seperti itu tuh. Sumimasen minasang. Di sini itu walaupun udah malam kayak gini masih banyak motor-motor yang bunyi knalpotnya luar biasa, membangunkan orang-orang lagi tidur. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua ada dari sampai dengan menggunakan karena, sebelum, setelah, ketika, saat, sambil, padahal, tetapi. Padahal kayak gini, tetapi kayak gini. Nah, yang ketiga tawaran. Takaran, maaf, sumimasen, takaran. Takaran atau pelengkap seperti totemo, amari, itsumo, takusang, dan lain-lain. Terus kemudian ada koma dan ada titik. Jadi kalau misalkan pengen cepet baca dokai, cari dulu nih. Ya, misal cari dulu nih, wa, ada enggak nih? Atau ada enggak nih mo? Atau enggak ada enggak nih ga? Nah, kalau di simbol terjemahan awal ini tidak ada di dokai tersebut, maka cara membacanya adalah dari belakang. Pengecualian, ga terjemahnya dari belakang jika ketemu satu kata sifat spesial seperti jouzu, heta, suki, kirei, hoshi, nani nani tai. Yang nani nani tai itu yang ingin tuh, nani nani tai. Kemudian nai. Nah, itu biasanya bacanya dari belakang. Dan yang kedua, jika bertemu dengan kata kerja seperti arimas, imas, dekimas, termasuk kanoke ya, karena kanoke itu kebisaan. Nah, jadi dia termasuk ke pengecualian ini. Kemudian wakarimas, irimas atau hitsuyo, kemudian kakarimas. Contohnya nih, misalkan nih ya, yang gak ada di pengecualian ya, berarti terjemahannya yang gak itu dari depan. Contoh, honga omoshiroi desu.
bukunya menarik. Nah, bukunya menarik dari buku dulu. Tapi kalau bertemu dengan salah satu yang spesial tadi, yang pengecualian tadi, contoh Hongga Irimas memerlukan buku. Nah, dari memerlukan dulu baru buku. Memerlukan buku dari belakang, bukan bukunya memerlukan, bukan. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga. Membedakan kata kerja aktif dan pasif. Nah, kalau yang saya baca itu biasanya itu kata kerja aktif itu memiliki objek ya. Kalau kata kerja pasif itu tidak memiliki objek. Tapi ciri yang paling umum terlihat adalah sebelum mas akhiran vokalnya adalah e. Contohnya doa o ake mas, dibacanya membuka pintu. Nah, ini pintunya nggak ada, ini terjemahannya nih, membuka pintu. Nah, kalau doa ga akimas itu pintunya terbuka. Tapi gimana nih kalau misalnya pasangannya itu, pasangan jidosita dosinya itu sama si. Nah, kalau ada sama si itu yang si yang menjadi kata kerja aktif. Contohnya doa o kowasimas, merusak pintu. Doa ga kowaremas, pintunya rusak. Nah, jadi sumaseng. Nah, jadi yang akhirnya itu menjadi pasif karena pasangannya itu akhirnya adalah si. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, pembahasan yang keempat. Yang pertama, waktu memiliki batas. Ada detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Kayak contoh detik. Detik kan cuma sampai 60. Menit 60. Jam cuma sampai 12 atau 24. Hari cuma 7, ya kan? Tanggal cuma berapa? 31. Enggak ada tanggal 32. Bulan cuma 12. Tahun ya sekarang tahun 2025. Enggak tahu nanti masih ada apa enggak tahun 2026, ya kan? Siapa tahu nanti kiamat. Nah, tobat ya, tobat. Nah, jika waktu tersebut bertemu dengan kata kerja keterangan, maka ada partikel ni yang artinya itu pada. Nah, jadi ada partikelnya nih. Kalau yang nih macam-macam ini nih, ada partikelnya ni artinya pada. Misal pada jam 1, tidur pada jam 1. Ichijini nemas, tidur pada jam 1. Bener nggak contohnya kayak gitu? Bener ya? Bener. Kemudian kita lanjut ke yang B, waktu tanpa batas. Yang pertama lamanya waktu, yang ada kang-kang-kangnya tuh namanya waktu. Tapi yang wajib memakai kang itu sebenarnya hanya jam, yang lain itu sunnah. Kayak contoh ichi jikang, 1 jam, bukan jam 1, 1 jam. Nah, berarti lamanya waktu itu adalah 1 jam. Kemudian
Yang kedua adalah keterangan waktu. Pagi, siang, malam. Nah, itu termasuk waktu tanpa batas. Tidak memerlukan partikel. Namun jika bertemu dengan nani-nanikai, maka tetap ada partikelnya ni, yang artinya adalah per. Contohnya ini belum diartikan. Nah, nanti disebutkan saja artinya ya, minasang ya. Nah, ichi nichi kang ni sang kai. Lah, kok ini belum lengkap ini. Sangkai. Nah, sangkai 3 kali per 1 hari. 3 kali per 1 hari. Biasanya apa minasang? Minum obat. Nah, minum obat kusuri o nomimas. Oke. Nah, ichi nichi kang ni sangkai kusuri o nomimas. Minum obat 3 kali per 1 hari. Kayak gitu guys, kayak gitu minasang. Oke. Wari des. Terima kasih sudah menyimak baik-baik materi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah baca, ada salah penjelasan, ada salah partikel, ada salah contoh. Mohon dikoreksi sama-sama ya minasang. Namanya manusia kadang menurut sendiri benar, kadang ternyata itu tuh salah, jadi masih butuh arahan. Mohon bantuannya ya teman-teman semuanya. Oke, onegaishimasu. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.